急ぎましょう。海沿いで作業している方。なんだあれ。スタミナー！Ya, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film berjudul Fukushima 15 yang dirilis pada tahun 2020, di mana film ini menceritakan detik-detik kejadian tsunami di Jepang. Ya udah, daripada kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai pada suatu siang pada tanggal 11 Maret 2011, tepatnya pukul 2:46. Jepang dilanda gempa berkekuatan 9 skala Richter. Akibat gempa itu, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir milik Jepang yang berada di wilayah Fukushima mengalami kerusakan cukup parah. Di ruangan operator, kepala pengawas bernama Izaki berusaha tetap tenang sambil terus memberi instruksi pada para teknisinya. Beruntungnya, seluruh mesin nuklir masih aman dan terkendali. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba muncul tsunami setinggi 10 meter. Satu jam berlalu, dan akibat diterjang tsunami serta terendam air, mesin nuklir mengalami kerusakan. Dengan panik, Izaki bergegas melaporkan masalah ini kepada manajer PLTN yang bernama Yoshida. Mendengar kabar itu, Yoshida segera menelepon pemerintah pusat di Tokyo dan meminta mereka untuk segera menjalankan protokol darurat nuklir. Di ruang operator, saat semua orang sibuk, dua teknisi datang melapor dalam keadaan basah kuyup. Mereka memberitahu bahwa mesin pembangkit listrik masih tidak mau menyala akibat terendam air. Izaki pun semakin stres. Jika listrik mati, mesin pendingin juga akan mati. Dan jika mesin pendingin mati, suhu mesin nuklir akan terus memanas. Setelah berdiskusi dengan para teknisi, Izaki akhirnya mendapatkan ide. Ia berencana mendinginkan mesin nuklir secara manual menggunakan mobil pemadam kebakaran. Namun masalahnya adalah harus ada orang yang bersedia berkorban masuk ke dalam ruangan mesin nuklir untuk membuka saluran pipa airnya. Meskipun sangat berbahaya karena resiko terkena radiasi, tapi tidak ada cara lain. Jika mesin nuklir dibiarkan terlalu panas, maka ledakan hanya tinggal menunggu waktu. Dan sebagian besar wilayah Jepang akan terpapar radiasi nuklir. Mendengar penjelasan itu, seluruh teknisi terdiam. 1 jam kemudian, pada pukul 5 sore, 2 orang teknisi memakai baju pelindung radiasi mulai menjalankan misi mereka. Beruntung kedua teknisi itu berhasil kembali dengan selamat.
ketika diperiksa, Izaki kaget. Ia tidak menyangka bahwa tingkat radiasi yang menempel di baju pelindung mereka sangat tinggi. Jika mesin nuklir tidak segera didinginkan, maka benar-benar akan meledak. Malamnya demi keselamatan, tim SAR mulai mengevakuasi warga sekitar. Sayangnya karena listrik padam, proses evakuasi berjalan lambat. Sementara itu di kantor, Yoshida masih berdiskusi dengan utusan pemerintah untuk mencari solusi. Di sisi lain, di ruang operator, Izaki dan para teknisi menghadapi masalah baru. Tidak hanya suhu yang panas, tetapi tekanan nuklir juga sudah melebihi batas normal. Karena pasrah, Izaki menelepon Yoshida yang ternyata juga ikut pasrah. Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi tekanan nuklir adalah dengan melepaskannya ke udara. Mungkin lingkungan akan tercemar radiasi, tetapi lebih baik dilepas perlahan-lahan daripada meledak. Mendengar ucapan Yoshida, Izaki terdiam lemas. 4 jam berlalu atau 10 jam sejak gempa terjadi. Setelah menguatkan hati, Izaki mulai mengumpulkan para teknisi dan meminta mereka untuk menjadi sukarelawan berusia di atas 40 tahun yang siap mengorbankan nyawa demi menyelamatkan warga. Awalnya semua teknisi takut, namun saat Izaki ingin mengajukan dirinya sebagai relawan, tiba-tiba seorang teknisi tua melarangnya. Teknisi itu berkata bahwa Izaki masih muda dan masa depannya masih panjang, jadi biar dia saja yang berkorban. Melihat pengorbanan tersebut, teknisi-teknisi tua lainnya pun ikut mengajukan diri. Di situ Izaki terharu dan juga berterima kasih. Sementara itu di kantor, utusan pemerintah mengadakan konversi pers, mengumumkan perkembangan terbaru di hadapan para wartawan. Pemerintah meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini secepatnya agar warga bisa kembali ke rumahnya dengan aman. Pada pukul 7 pagi, Perdana Menteri baru saja tiba di lokasi dan langsung mengadakan rapat. Ia meminta Yoshida menjelaskan situasi secara detail. Awalnya Perdana Menteri kecewa dengan kinerja PLTN. Sebelum terjadi ledakan, ia memerintahkan Yoshida untuk melepaskan nuklir ke udara agar tekanannya turun. Namun setelah dijelaskan bahwa pelepasan nuklir harus dilakukan secara manual dan mengorbankan nyawa teknisi karena paparan radiasi, mendengarnya Perdana Menteri pun terkejut. 2 jam kemudian, setelah seluruh warga di sekitar PLTN berhasil dievakuasi, melalui telepon, Yoshida menyuruh Izaki untuk memulai misi pelepasan nuklir ke udara. Mendengar hal itu, Izaki langsung memerintahkan teknisi relawan untuk bersiap memasuki ruangan nuklir. Di sisi lain, di luar gedung, pemadam kebakaran yang baru saja tiba juga bersiap membantu mendinginkan suhu mesin nuklir.リシーベルトに設定してあります。これだけなら十分だ。600。占領は。210これです。弁番号はいど25番開けます。Para teknisi relawan berhasil membuka saluran nuklir unit 1. Para teknisi relawan berhasil membuka saluran nuklir unit 1. Mendengar kabar itu, semua orang bersorak gembira. Tetapi misi belum berakhir. Sekarang giliran tim teknisi relawan berikutnya untuk membuka saluran nuklir unit 2. Ini dong.
500 900です。1000ミリシールド。もう少しだ。絶対です。資料が高くて。Sayangnya mereka gagal akibat tingginya radiasi. Tim relawan tak sanggup menyelesaikan misinya. Melihat kondisi mereka, Izaki menyuruh mereka pergi ke ruang isolasi dan menetralkan radiasi. Siang harinya, Izaki mengatur ulang rencana untuk mengurus teknisi relawan lain untuk melanjutkan misi di saluran nuklir unit 2. Setelah siap, tim relawan pun pergi. Saat sedang menunggu kabar, mendadak terlihat asap keluar dari saluran nuklir unit 2. Karena tim relawan dalam bahaya, Izaki buru-buru membatalkan misi. Beruntung mereka berhasil kembali dengan selamat. Ketika sedang berdiskusi, salah satu teknisi berkata bahwa ia ingin menyerah. Semua usaha kita sia-sia, ujung-ujungnya nuklir pasti akan meledak. Daripada terus di sini dan terpapar radiasi, lebih baik kita berlindung di kantor pusat. Mendengar itu, semua teknisi marah, merasa bahwa menyerah terlalu cepat. Di tengah keributan, Izaki berusaha menenangkan mereka. Ia berkata, hanya kita satu-satunya harapan. Jika kita menyerah, siapa lagi yang bisa menyelamatkan warga dari bahaya nuklir? Sebagai orang Jepang, lebih baik kita mati karena gagal daripada mati karena menyerah. Ucapan Izaki seakan menampar mereka semua. Tak lama kemudian, pada pukul 3 sore atau 24 jam sejak gempa, hal yang paling ditakutkan pun terjadi. Tiba-tiba mesin nuklir unit 1 meledak. Berita tentang ledakan itu pun tersiar di seluruh TV. Warga dan Perdana Menteri yang menyaksikan berita tersebut ikut panik dan juga ketakutan. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun akibat paparan radiasi yang tinggi, ruang operator kini sudah tidak aman lagi. Izaki lalu menyuruh semua teknisi muda untuk mengungsi ke kantor. Sementara teknisi tua tetap berjaga bersamanya. Dengan berat hati, teknisi muda terpaksa menurut karena merasa ini adalah momen terakhir mereka. Para teknisi tua pun berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Besoknya pukul 4 sore atau 2 hari setelah gempa, di kantor setelah berdiskusi dengan utusan pemerintah, Yoshida menghubungi Izaki dan memerintahkannya pergi meninggalkan ruang operator sekarang juga karena paparan radiasi sudah semakin tinggi. Mendengar perintah itu, Izaki menurut, lalu meminta para teknisi tua bergantian berjaga, 5 orang setiap giliran. Keesokan paginya, saat tekanan nuklir dirasa cukup stabil, utusan pemerintah menyuruh teknisi-teknisi kembali mengawasi ruang operator. Awalnya Yoshida ragu karena radiasi di luar masih sangat berbahaya bagi para teknisi. Namun bagaimanapun juga, tetap harus ada yang mengawasi ruang operator. Karena tidak punya pilihan lain, Yoshida akhirnya menyuruh semua teknisi pergi ke ruang operator. Namun 4 jam kemudian, ketakutan Yoshida menjadi kenyataan. Tiba-tiba mesin nuklir unit 3 meledak. Izaki yang khawatir bergegas ke ruang operator.
Ketika salah satu teknisi mencoba memeriksa, ia terkejut karena tekanan nuklir unit 2 sudah melebihi batas normal. Mendengar laporan tersebut, semua teknisi panik. Di sisi lain, saat mengetahui unit nuklir 3 meledak, Perdana Menteri terkejut. Bila nuklir unit 2 sampai ikut meledak, seluruh wilayah Jepang bagian timur akan terpapar radiasi. Pada akhirnya di kantor PLTN, saat Yoshida sedang berpikir keras mencari solusi, ia mendengar suara ledakan kecil. Di tengah kepanikan, Izaki menelpon dan memberitahu bahwa mesin nuklir unit 2 mengalami kebocoran. Demi mencegah adanya korban, Yoshida meminta staf-staf di kantor segera pergi dari PLTN, kecuali teknisi dan staf ahli yang berusia di atas 40 tahun. Setelah para staf muda pergi, kini di kantor hanya tersisa staf tua. Mereka terdiam, merenungi nasib dan masa depan Jepang. Di momen itu, karena tidak tahu apakah mereka bisa pulang dengan selamat, semua staf lalu mengirim pesan terakhir untuk keluarga mereka. しっかり勉強して大丈夫だ、心配すんな。今までありがとう。子供たちを頼む。はるか悪かった。おじいちゃん。Waktu demi waktu berlalu, tim teknisi bersama pemadam kebakaran terus berjuang menurunkan suhu tekanan nuklir unit 2. Perdana Menteri juga membantu dengan mengirimkan berbagai kebutuhan menggunakan helikopter. Melihat perjuangan mereka di TV, seluruh masyarakat, terutama warga pengungsian, mereka berdoa memohon keajaiban. Hingga akhirnya, di tengah perjuangan, secara ajaib tiba-tiba tekanan nuklir unit 2 menurun drastis.350ですよ。下がって50キロパスカル。2号機の格納容器圧力。 Meskipun tidak ada yang tahu apa penyebab turunnya tekanan nuklir, mereka bersyukur kondisi nuklir sudah aman dan terhindar dari ledakan. Dengan perasaan lega, Izaki berkata kepada seluruh teknisi, "Sekarang kita sudah bisa pulang." Mendengar itu, semuanya sangat senang. 3 tahun kemudian, di musim semi, terlihat Jepang kini telah pulih dari dampak bencana gempa tsunami serta bencana nuklir. Bangunan-bangunan yang dulu hancur berantakan sekarang sudah terbangun kembali. Hari itu di tengah perjalanan menuju kantor, Izaki menghentikan mobilnya sambil memandangi indahnya bunga sakura. Izaki bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Ia sadar selama ini manusia selalu meremehkan alam. Manusia selalu mengotori, bahkan merusak alam, karena menganggap alam hanyalah benda mati yang tidak bisa bicara dan tidak bisa melawan. Namun sejak bencana 3 tahun lalu, Izaki jadi mengerti bahwa alam itu sama persis seperti manusia. Sama-sama hidup dan juga sama-sama ingin disayangi. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film ini. Gimana kalau kalian suka? Jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.